Kami untuk sementara waktu menghentikan perekrutan anggota. Artinya GRIP menutup orang baru untuk masuk ke GRIP. Sementara nah, untuk mendukung langkah pemerintah itu kami membuat instruksi-instruksi kepada jajaran-jajaran di bawah. Alhamdulillah hari ini nih kami baru selesai rapat tadi. Jajaran pengurus DPP rapat memutuskan, menginstruksikan kepada seluruh jajaran ketua di seluruh wilayah dari sampai ke tingkat ranting itu untuk mendata ulang anggotanya, mendata ulang, memastikan anggotanya itu siapa saja dan harus mengenalinya dengan baik, mengetahui di mana rumahnya, apa latar belakangnya, itu perintahnya. Lalu setelah itu ketua-ketua harus bertanggung jawab terhadap anggotanya, harus mengenal dengan baik anggotanya. Jika dilihat ada anggota yang terindikasi nggak baik, nggak benar, itu kami instruksikan untuk segera mengeluarkan order tersebut untuk memecatnya. Jika tak ada indikasi, tidak ada bukti ya gitu ya, walaupun belum ditangkap polisi gitu. Tapi kalau kita misalkan ternyata ada saksi yang melihat atau yang laporan itu sering malak-malak di sana, suka minta-minta, akan kami keluarkan. Itu dari instruksi resmi hari ini sudah beredar surat resmi dari DPP dan videonya dari saya. Nah, dan juga kami untuk sementara waktu menghentikan perekrutan anggota. Artinya GRIP menutup orang baru untuk masuk ke GRIP. Sementara waktu sampai nanti batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Umum. Artinya tidak menerima anggota baru karena kami ingin menjaga diri. Jangan sampai tiba-tiba ada orang masuk dengan tujuan yang nggak baik, masuk, diterima, terdaftar, memakai baju GRIP, buat ulah. Nah, ini sebagai langkah-langkah antisipasi kami membentengi diri. Nah, di masa-masa kami tidak menerima orang baru, kami juga bersih-bersih di dalam, mengurangi orang-orang lama yang terindikasi memanfaatkan organisasi ini untuk hal-hal yang melanggar hukum. Nah, setelah itu nanti baru kami akan buka kembali. Ya mungkin proses ini bisa berlaku sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah maksimal 3 bulan. Nah, itu langkah nyata yang diambil oleh organisasi untuk memperbaiki diri agar bebas dari oknum-oknum yang menyalahgunakan keanggotaannya di ormas kami. Tapi bagaimana menyikapi dengan adanya ultimatum pihak kepolisian soal operasi Berantas Jaya ini, Bang? Seperti apa, Bang? Menyikapi dari Ormas GRIP sendiri? Kami mendukung. Nggak ada masalah dengan hal itu. Di GRIP sendiri nggak ada masalah. Seperti teman-teman lihat aja di sini biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang kami ketakutan atau nggak ada, karena kami nggak merasa seperti apa ya. Kalau yang ketakutan pasti pelakunya dia. Jadi ya silakan Pak Polisi atau pihak yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberantas para pelaku kriminal ini ya, yang dengan jargonnya premanisme. Alhamdulillah masyarakat ikut tenang, nyaman, kami juga bersih-bersih diri dibantu sama polisi. Kami mendukung. Bagus itu program. Oke, untuk penyortiran sendiri nantinya kan berarti kan membutuhkan proses yang cukup luar biasa rumit dan panjang, Mas, ya, karena paling tidak kan harus tahu background seseorang segala macam. Iya. Nah, itu seperti apa tuh nanti? Iya, melalui para ketua-ketuanya. Jadi ketua ranting itu dia harus kontrol anggotanya. Dia harus tahu anggotanya. Dia harus bertanggung jawab terhadap anggotanya. Kalau nggak mampu jangan jadi ketua. Nah, ini jadi tanggung jawab ketua di setiap wilayah itu sekarang harus kami minta gitu. Kami minta, nggak bisa asal-asal merekrut orang aja. Yang punya catatan hitam berarti tidak bisa bergabung dengan GRIP? Nggak bisa, kami mau bersih-bersih. Kami mau bersih-bersih. Dan hari ini tadi saya rapat tadi siang dengan ketua umum, dengan beberapa orang profesor, ada dari partai-partai, artinya bukan orang-orang sembarangan lah. Mungkin teman-teman juga sebagian dari mereka teman-teman kenal. Alhamdulillah sudah sepakat bergabung di DPP, menjadi pengurus di DPP, para intelektual, para akademisi, ada guru besar juga, nanti akan jadi dewan pakar, ada dari berbagai partai, dokter-dokter, nah, itu nanti yang akan jadi pengurus di DPP ini.
Nah, momentum ini kami jadikan percepatan bagi kami untuk segera memperlihatkan diri, memperbaiki diri kepada masyarakat bahwasanya kami itu bukan organisasi premanisme. Bang, terkait pernyataan Pak Pauka yang mengetahui bahwa Ketum sebagai pelaku sejarah, itu seperti apa Pak Pauka? Ya, kalau itu kan lebih kepada pribadi ya, pribadinya Pak Pauka dengan Ketua Umum itu memang ada hubungan yang sangat erat ya, sangat erat. Mereka berdua adalah sama-sama orang yang memiliki sejarah dengan Pak Prabowo bersama-sama, ya itu memang hubungan yang bagus, baik, sehat. Memang mereka itu terlibat dalam sejarahnya Pak Prabowo, banyak itu bukti-buktinya, dokumentasinya. Tapi kan masih banyak orang yang tidak tahu sejarah itu atau bahkan menutup mata lah ya. Iya. Sebagai sekjen GRIP juga untuk bagaimana mensosialisasikan atau memberitahu ke orang bahwa ini ketua kami bukan juga orang yang seburuk itulah ya. Itulah. Jadi kan ini kan juga terjadi kan tiba-tiba di luar dugaan kami yang tadinya ini 2 minggu 3 minggu ini kenceng ya kan. Sebelumnya nggak ada apa-apa dengan ketua umum kami Pak Hercules. Ya kan tiba-tiba sepulang dari suatu tempat kayaknya cikal bakalnya di situ terus terjadi seperti sekarang ini ya kami ya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ketum kami itu, pemimpin kami itu nggak seperti itu. Itu kan framing aja. Itu framing. Kalau memang itu kenyataan, mungkin udah ada orang yang buat laporan polisi kali ya. Tapi kan sampai sekarang nggak ada yang buat laporan polisi. Itu aja gitu. Dari situ aja kita menilai. Kalau memang ketum kami itu penjahat, ketum kami itu pelaku pemalakan, preman, apa semua, ada buktinya lapor polisi aja. Kok kita sekarang hari ini kita menuduh-nuduh orang tanpa ada bukti gitu, kan gitu. Tapi Pak Sekjen, ada sisi positif gak sih dari GRIP sendiri di tengah kisruhnya masalah ini kan? Dari sisi GRIP sendiri ada positifnya banyak banget. Yang pertama, kami semakin kuat, semakin solid. Terus kami mempercepat. Tadinya ini kan memang program kami jangka panjang ini, step by step membenahi. Akhirnya jadi sekarang di jangka pendek dipercepat gitu. Dipercepat untuk bersih-bersih, untuk merapikan ini ya. Positifnya jadi kami bekerja lebih cepat. Nanti akhirnya organisasi kami terbangun lebih cepat, terlihat elegan gitu. Dan di antara sesama kami persatuan semakin kuat. Di daerah juga semakin kuat. Itu hikmahnya. Dihantam, dibunuh karakternya ketua umumnya, bukan malah anggotanya malah pada kabur, enggak. Tambah kuat, tambah bersatu kita. Dan juga memperbaiki komunikasi internal di dalam ya Pak Sekjen? Iya, memperbaiki, kami jadi sering komunikasi, sering apa. Ya bagus, terima kasih sih. terakhir Pak Sekjen, berarti isu di mana bahwa anggota sendiri merasa ketakutan merasa anggota itu merasa ketakutan dengan adanya masalah ini, bahkan tidak mau mengenakan atribut, itu nggak ada lah. Nggak ada, biasa-biasa aja. Saya pakai kemana-mana, mobil branding gitu muter-muter kemana, nggak ada. Itu hanya isu-isu yang dibuat di akun-akun yang nggak jelas, memang framing, faktanya nggak ada apa-apa kok. Aman terkendali. Di daerah masih melakukan kegiatan sosial, masih normal biasa. Dan responnya juga Baik, karena kami kan selalu berhubungan dengan masyarakat, selalu ya gampang kok. Ini di kantor markas besar kan di sekeliling ini kan perumahan warga nih. Coba ditanya sama warga sini, ada nggak warga itu yang diganggu, ketakutan atau apa dengan adanya kantor di sini? Kan bisa ditanya, bisa disurvei lah gitu, bisa disurvei. Jadi ya memang ada hal-hal negatif itu yang terjadi, itu kan lumrah dimanapun ya kan, tapi tidak signifikan di GRIP itu, nggak signifikan. Kalau nggak teman-teman juga takut kali kemarin.